Shalom, puji nama Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi di The Message episode kali ini. Dan aku mau ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat hari ini ya. Mungkin mengikuti ibadah online. Dan juga tentunya selamat menyambut masa Paskah ya. Kita ini udah mau masukin masa Paskah, nggak terasa banget nih ya. Dan aku bersyukur banget untuk bisa masih dapat kesempatan untuk share kali ini sama teman-teman semua, dan khususnya buatku sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini bener-bener kayak dikasih satu pengertian baru lah kayak gitu ya. Bukan hanya pengertian tetapi kayak pewahyuan bahwa bagaimana untuk lebih mengerti dan lebih bisa merasakan kayak gitu apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Dan tentu saja ini berkaitan juga dengan apa yang akan aku sharekan pada hari ini. Ini adalah ayat yang beberapa waktu yang lalu ketika aku baca itu benar-benar langsung this verse speak to me gitu. Aku benar-benar bisa kayak rasakan itu di dalam hati aku. Let's see Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. So, I will just read this verse, guys. Ayat 14 sampai 15 terlebih dahulu. Since the children are made of flesh and blood, it's logical that the Savior took on flesh and blood in order to rescue them with his death. By embracing death, taking it into himself, he destroyed the devil's hold on death and freed all who cowered through life, scared to death of death. Nah, jadi belakangan ini ya teman-teman ya, aku ngerasa banget kayak I'm afraid kayak gitu of death. Ya, mungkin bukan cuma aku, mungkin teman-teman juga ngalaminnya. Katakanlah sekarang kita di masa pandemi and there's so many people die around us. Ada orang-orang terkasih kita, ada orang-orang yang kita kenal, ada kita lihat berita-berita di TV, dan itu sangat menakutkan buat kita. Dan buat aku sendiri, khususnya selama 6 bulan terakhir ini aku benar-benar struggle kayak gitu with the loss of my pets. Kayak anjing dan kucingku meninggal kayak gitu, dan itu benar-benar hit me so hard dan make me very scared, traumatic, dan juga anxious, cemas banget setiap saat gitu. Ayat ini berkata bahwa karena anak-anak ya di sini dalam artian anak-anak Allah diciptakan dari daging dan darah, maka masuk akal katanya juru selamat mengambil juga rupa dengan daging dan darah, sehingga dia bisa menyelamatkan kita manusia ini dengan kematiannya. Dan dengan memeluk kematian, by embracing death, taking it into himself, membawa kematian itu kepada dirinya sendiri, ia di sini adalah Yesus. Ia menghancurkan devil's hold, menghancurkan pegangannya, sanderaannya gitu loh, iblis yang ada pada kematian, dan membebaskan semua orang who covered through life, scared to death of death. Membebaskan semua orang yang takut pada kematian. Kita tahu bahwa dalam basic Christianity ya, we know, dan aku juga udah sharekan ini beberapa waktu yang lalu di episode sebelumnya, bahwa we have to believe in resurrections. Kita harus percaya dengan namanya kebangkitan. Karena kalau kita tidak percaya bahwa Kristus membangkitkan orang mati kepada kehidupan, kalau kita tidak percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang diselamatkan ini suatu saat akan beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, maka iman kita itu sia-sia, teman-teman. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu dia mengambil rupa manusia, dia mengambil bentuk dengan darah dan daging juga sama kayak kita, dan dengan demikian dia bisa memeluk kematian. Imagine, Jesus embraced the death. Yesus memeluk kematian, sehingga dengan melakukan itu dia bisa menghancurkan pekerjaan iblis dan membebaskan orang-orang yang selama ini ketakutan dengan maut gitu. Dan I really feel that this verse spoke to me, guys, karena I'm so afraid. Aku tuh takut, aku benar-benar khawatir. Bahkan aku ngerasa kayak, oh God, I don't want to have anyone or anything. Aku gak mau lagi punya peliharaan karena aku takut mereka mati. Dan itu tuh sangat menyakitkan kayak gitu. Because
Kalau kita bicara tentang kematian, itu kita rasanya kayak, hey, I will never meet this person again, kayak gitu. Kita nggak bisa lihat dia lagi, kita nggak bisa peluk dia lagi, dan kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Even sampai hari ini, aku tuh masih ngerasain kayak, I still remember the pain when my father passed away, kayak gitu kan ya. Rasa sakitnya, rasa sedihnya itu kayak gimana, dan itu tuh kayak membekas banget. Aku yakin teman-teman juga ada yang pasti punya pengalaman yang sama gitu, seperti yang aku alamin. Tapi itulah dia kenapa Yesus harus datang untuk menyelamatkan kita. That's why he took all things dan put it upon himself gitu. Karena dia mau membebaskan kita dari ketakutan yang sangat luar biasa ini, dari maut. Dan bukan hanya kita tuh kayak dapat hidup kekal, tetapi selama kita bahkan belum mati dan diselamatkan untuk hidup kekal, itu pun selama kita masih berjalan di dunia ini, dia juga membebaskan kita dari rasa takut. And I feel this is very very amazing, guys. He gave us freedom bukan hanya afterlife, but in this moment, in this present moment, saat ini juga dia juga bebaskan kita. Di ayat 16 sampai 18, it's obvious, of course, that he didn't go to all this trouble for angels. It was for people like us, children of Abraham. That's why he had to enter into every detail of human life. Jadi Yesus melakukan ini bukan untuk malaikat, tetapi untuk orang-orang kayak kita, yang kalau kita baca di Mazmur itu katanya, apalah arti manusia ini Tuhan, mereka seperti debu, tetapi Engkau memberikannya mahkota kemuliaan dan mengangkatnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan bagi saya pertanyaan terbesar di dalam kehidupan Kristen ini adalah, kenapa sih Tuhan kok mau sampai repot-repot banget kayak gitu ya, untuk jangkau kita, untuk menyelamatkan kita, untuk ngerjain sesuatu yang sangat-sangat ribet dan tentunya itu painful gitu, hanya untuk supaya kita ini bisa dapat kehidupan kekal. It is said here, that's why he had to enter into every detail of human life. Dia telah masuk ke dalam setiap detail dari kehidupan manusia. Dan when he came before God as a high priest to get rid of the people's sin, suatu saat ketika dia datang di hadapan Tuhan sebagai imam besar untuk menyingkirkan, menghapuskan semua dosa manusia, he would have already experienced it all himself. All the pain, all the testings, and will be able to help where help was needed. So this is a very very big secret for us, and aku yakin banget, aku percaya bahwa kita benar-benar harus bisa ngerti ini dan terima ini, bukan hanya dengan pemikiran kita tapi roh kita. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu dicobai dalam segala hal. Jadi dia sudah melalui itu semua, all the pain, semua rasa sakit, all the testing, semua jenis cobaan. Dan ketika aku mulai question Tuhan gitu, aku mulai mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi kepadaku? Tuhan, mengapa Engkau izinkan katakanlah kayak nih kucingku mati Tuhan. Kayak kemarin tuh aku benar-benar sampai protes banget sama Tuhan. Tuhan, kenapa doaku nggak mempan? Kenapa Engkau harus ambil dia? Kenapa dia harus mati? Dan itu tuh di depan mataku. Itu membuat aku sangat trauma. Dan aku pikir, why God? Why? Gitu. Aku merasa kayak I cannot bear this pain anymore. Tetapi the Bible say dia udah melalui semua itu dengan dirinya sendiri gitu. Dia lalui semua kesakitan itu. Artinya Yesus pun mengalami rasa sakit kehilangan seperti yang kita alami, teman-teman. Dia sudah melalui setiap detail dari kehidupan manusia. Dan ketika dia berbicara di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, di tata penghakiman, we know one day ketika di hari penghakiman, kita ini gak datang dengan diri kita sendiri, tetapi Yesus dia menjadi advocate kita. Yesus dia menjadi imam besar kita, dan dialah yang akan membela kita di hadapan Bapa. Kita masuk itu bukan dengan diri kita sendiri, tetapi dengan darah Kristus yang dimeteraikan kepada kita. Dan ketika Yesus berbicara di hadapan Bapa sebagai imam besar kita, sebagai pembela kita, dia akan berkata, aku sudah melalui apa yang anak ini lalui, dan aku tahu rasa sakitnya seperti apa. Teman-teman, kita harus tangkap ini dalam roh kita. Saya berdoa kita semua tangkap ini, kamu tangkap ini dalam rohmu, bahwa Tuhan tahu semua yang kamu lalui.
Yesus tahu semua yang kamu lewati, semua yang kamu rasakan, setiap kesakitan yang kamu rasakan di jiwamu, dan setiap ujian-ujian kehidupan yang kamu alami. Dia tahu dan dia sudah mengalami semuanya itu. Di ayat terjemahan bahasa Indonesia mengatakan Yesus dicobai dalam segala hal, tetapi dia tidak berdosa. Tetapi maksud penulis Bible untuk menaruh ayat ini bukan mengatakan, hey, Yesus bisa tidak berdosa dan kamu juga bisa tidak berdosa. No, bukan itu tujuannya. Yesus adalah Tuhan, dia tidak berdosa, dia melalui itu semua. Tetapi ayat ini bukan bermaksud untuk mengintimidasi kita agar kita feeling guilty, agar kita juga kayak, hey, aku juga harus tidak boleh berdosa menghadapi ini. No, tetapi ayat ini diperuntukkan supaya kita memahami bahwa Yesus itu sudah melalui semua cobaan-cobaan seperti yang kita alami. Dan kapanpun kamu merasa kesepian, kamu merasa terluka, kamu merasa rasa sakitnya itu udah gak bisa ditanggung lagi, ketahuilah ini teman-teman, Yesus sudah melaluinya dan dia tahu apa yang kamu lalui. Dia tidak membiarkanmu sendiri. Itulah kenapa di ayat ini dikatakan, He will have already experienced it all himself and will be able to help where help was needed. Dan saya mau katakan ini untuk menutup sharing pada hari ini teman-teman. Tuhan itu tidak cuek sama kamu. Yesus itu gak cuek, karena dia melaluinya, dia tahu rasanya, dan dia mampu menolong saudara. Dia mampu menolong kamu dan saya. Kenapa? Karena dia sudah melalui rasa sakit itu. Dia melalui betapa sulitnya menghadapi ujian-ujian itu. Dan dia tidak berdiri dengan sombong memandang ke kita, hey Shinta, kenapa kamu gak bisa untuk kalahkan ujian itu? Kenapa kamu gak mampu menanggungnya? Cobaan ini aku aja bisa. No, Tuhan tuh gak kayak gitu teman-teman. Daripada mengejek kita, mencemooh kita, menghakimi kita, dia akan datang, memegang tangan kita, memeluk kita dan katakan, aku akan melalui semua ini bersama dengan engkau. Jadi saya berdoa saudara, whatever happen in your life right now, just take it in your heart, in your spirit. God loves you so much and He never let you alone. He never let you go. He will be with you going through it all, whatever in your life, up and down, hills and valley, semuanya dia akan lalui bersama dengan saudara. Don't be afraid, have faith. God bless you.